Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ria Resti Mayasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Reni Seniati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Muara Tiko. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ibu Reni kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya. Jadi nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu Reni. Jadi atau bisa dikatakan nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Reni. Ya. Adapun tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, ya Bu ya. Nah, sebagai persiapan awal, makanya kita sekarang melakukan percakapan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar Ibu Reni bisa lebih siap dan juga lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran di observasi nanti. Tentu saja ini tujuannya nanti adalah akan mempersembahkan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu Reni. Baik Ibu Reni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Reni ya. Yang pertama ini kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu Reni capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang pertama peserta didik dapat meyakini adanya kode dan kodar. Yang kedua, peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada kode dan kodar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Mungkin cuma 4 itu dulu Bu ya. Baik, berarti Ibu Reni memiliki 4 tujuan pembelajaran yang Ibu Reni capai ya. Nah, kemudian bagaimana nih Bu Reni dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin diobservasi gitu? Area pengembangan yang ingin saya observasi yaitu peserta didik dapat memiliki perilaku yang berakhlakul karimah yang mencerminkan iman kepada kode dan kodar. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Mungkin itu Bu. Ya, jadi area pengembangannya ada 2, yaitu tentang Ibu Reni ingin peserta didik dapat memiliki perilaku yang berakhlakul karimah yang mencerminkan kode dan kodar Bu ya. Dan yang kedua yaitu mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Baik, berarti ada 2 area pengembangannya. Nah, kemudian saya juga ingin mendengar nih Bu Reni, mendengarkan bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mulai dari strateginya apa, kemudian model pembelajaran ataupun metodenya seperti apa. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, saya menyiapkan RPP tentang materi kode dan kodar. Selanjutnya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik sesuai pendekatan pembelajaran K13 ya. Yang ketiga, menggunakan strategi berdiferensiasi model pembelajaran berbasis masalah. Itu ya. Berarti Ibu Reni yang pertama pasti merancang RPP mengenai materi kode dan kodar Bu ya. Kemudian menggunakan strategi pembelajarannya berdiferensiasi. Selanjutnya juga Ibu Reni menggunakan model pembelajaran saintifik ya. Yang tadi kedua saintifik ya. Kemudian lagi berbasis masalah Bu ya, PPM. Nah, Kemudian bagaimana Bu Reni dengan media pembelajaran yang akan Ibu Reni gunakan nanti di kelas? Saya menggunakan media pembelajaran seperti video, PowerPoint, dan tidak juga lupa menggunakan laptop. Bu Reni. Berarti ada. Jadi Ibu Reni nanti akan mempersiapkan video pembelajaran tentang kode dan kodar. Ibu juga akan menyiapkan PowerPoint ya Bu ya. Baik. Oke, Ibu Reni, kira-kira kapan nih Ibu Reni akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam keberapa, kemudian di kelas berapa? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Jumat, jam ke-1, ke-2, dan ke-3 di kelas 6.
Mungkin Ibu bisa datangnya hari Jumat di kelas 6. Oke, ya. Oke, berarti nanti saya akan datang pada hari Jumat di kelas 6 jam ke 1, 2, dan 3, Bu ya. Nanti saya akan jadi pada hari itu nanti saya akan melihat dan mengamati juga mencatat Bu ya hal-hal apa saja nanti yang terjadi di kelas Ibu Reni. Nah, kemudian Ibu Reni nanti setelah observasi ketika saya sudah mengunjungi kelas Ibu, sudah mengamati juga mencatat, nanti juga kita akan melakukan yang namanya percakapan pasca observasi Ibu ya. Baik Ibu Reni, nah sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan satu lagi nih. Yang ingin saya tanyakan, apa sih kira-kira nih yang Ibu Reni dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita pada hari ini? Yang dapat saya hasil dari percakapan praobservasi ini, saya dapat gambaran tentang rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan. Juga saya mendapat ide tentang strategi-strategi model pembelajaran dan media yang akan saya pakai nanti. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Reni sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi pada hari Jumat ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Reni ya. Baik, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya, ayo
kepada kode dan kodar. Peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada kode dan kodar yang dapat membentuk akhlak mulia. Keempat, peserta didik dapat menunjukkan contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman buku iman, ya. Untuk selanjutnya ada yang mempertanyakan belum? Kalau tidak, kita lanjutkan. Mengimani kode dan kodar. Meyakini datangnya hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Begitu juga dengan meyakini kode dan kodar dan ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah yakni masa sebelum Allah SWT menciptakan segala sesuatu. Ayo nyambungkan sama video tadi. Yang satunya kuliah kedokteran, tapi tidak diteruskan. Coba kalau diteruskan, mungkin dari dokter ujung-ujungnya jadi berhasil, sukses dan kaya. Kalau tidak diteruskan, ya tadi kan miskin kan? Itu kalian buka, ambil buku tulisnya. Ibu ada lihat tentang kode dan kodar. Kalian menentukan, ya, kalian menentukan dari contoh yang ibu jelaskan ini. Kalian menentukan yang mana namanya takdir, contoh takdir mutlak dan contoh takdir mu'alaf. Ini kan ada kelompok sesuai keinginan kamu masing-masing kan? Ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Buku tulis ya. Latihannya halaman 53. Kelompok bangsa. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica, teman saya Amel, Salsa, dan Linda. Kami akan mempresentasikan kode dan kodar. Selanjutnya kelompok 2. Lepas. Maju. Presentasikan hasil kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kode dan kodar. Perkenalkan, nama saya Rekan dan teman-teman saya Metski, Rokin, dan Hadi. Hikmah beriman kepada kode dan kodar. Dengan beriman kepada kode dan kodar, mengubahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita tentang kode dan kodar? Ayo.
Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah diciptakan sejak zaman azali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, jelaskan lagi kesimpulannya hari ini pembelajaran tentang kode dan kodar. Kode itu ketetapan yang ditetapkan Allah sebelum kita lahir, sedangkan kodar tataran yang ditetapkan oleh Allah. Ayo, sampai di sini ada yang masih belum ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ayo itu evaluasi ibu. Kasih yang udah ditanya ya. Ayo, yang selesai silakan kumpul. Silakan kumpul. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini pembelajarannya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, kita akhiri. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya Ibu Reni ya, di hari ini kita jumpa kembali di di salah satu fokusnya itu adalah coaching ya, saling mendukung gerak terhadap ini segala. Karena coaching ini melanjutkan dari supervisi akademi yang pernah kita lakukan jelas, mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini adalah langkah akhir pasca observasi. Oleh karena itu, silakan kepada Ibu Ria untuk melaksanakan coaching ini kepada Ibu. Pada Terima kasih kepada Pak Sari. Ibu Reni, akhirnya kita sampai ya pada tahap pasca observasi. Jadi Ibu Reni ini merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Muara Timur. Jadi kegiatan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana gitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Reni untuk observasi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Ibu Reni yang akan saya ajukan kepada Ibu Reni ya. Baik, Ibu Reni, untuk pertanyaan yang pertama itu yang ingin saya tanyakan mengenai perasaan Ibu Reni nih. Bagaimana nih perasaan Ibu Reni ketika diobservasi kelas ini? Karena belum terbiasa ya. Pada awalnya saya merasa tegang dan grogi Pak ya. Nah kan mungkin ini pengalaman pertama saya di observasi. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Jadi pada dasarnya Ibu merasakan tegang Ya, grogi. baru pertama kali Pak ya. Jadi penyebab dari tegang itu karena baru pertama. Ya. Kan pada dasarnya semuanya sudah berjalan. Ya. Ibu Reni bisa tidak menceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ketika observasi kemarin? Untuk area pengembangan atau tahap langkah-langkahnya tentu saja saya menggunakan sintaks yang sudah saya rencanakan ya. Untuk area pengembangannya saya bagi menjadi dua. Yang pertama, peserta didik memiliki perilaku akhlakul karimah yang mencerminkan iman kepada kode dan kodar. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran dengan
mengembangkan strategi pembelajaran berbasis teknologi dengan media berbasis teknologi seperti video ataupun PowerPoint. Jadi area pengembangan yang Ibu Reni harapkan jadi yang pertama itu terkait dengan perilaku, ya, perilaku murid yang mencerminkan akhlakul karimah, yang mencerminkan kode dan kodar. Kemudian yang kedua, area pengembangannya itu tentang strategi belajarnya dengan menggunakan media yang berbasis teknologi. Baik, Ibu Reni, menurut Ibu Reni ini sejauh mana sih proses pembelajaran terkait dengan area pengembangan yang Ibu Reni harapkan? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi tidak dipungkiri ya, masih ada kekurangan yang akan saya pelajari, yang akan saya benari selanjutnya ya. Berarti menurut Ibu Reni sudah ada proses yang sudah berjalan dengan baik. Yang baiknya itu seperti apa, Bu, misalnya? Yang baiknya peserta didik mengikuti apa yang kita berikan, sudah sesuai. Nah, kemudian Ibu Reni juga menyebutkan mengenai kekurangannya. Dan Ibu Reni merasa masih ada kekurangan itu. Kira-kira apa sih kekurangan yang dimaksud oleh Ibu Reni tadi? Ada siswa kita yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, seperti masih malas menulis kayak gitu kan. Jadi kekurangannya itu terkait dengan kurang bersemangat. Mengenai strategi yang Ibu gunakan tadi, Ibu rasa sudah? Saya juga belum menerapkan, Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Tapi awalnya sudah saya rencanakan, tapi belum saya terapkan. Jadi Ibu Reni merasa anak-anak itu kurang aktif, kurang bersemangat. Jadi masih ada anak yang sepertinya lesu ya. Kemudian Ibu juga ternyata ya di awal ketika percakapan pra-observasi kan Ibu Reni sudah merencanakan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya, dan sudah juga diberikan sedikit gambaran tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata ketika diobservasi, ketika pelaksanaan, Ibu Reni belum melaksanakan diferensiasi. Kira-kira apa sih, Bu, penyebabnya itu terjadi kekurangan itu? Penyebabnya kurang motivasi dan rendahnya tingkat belajar siswa, kurang minat ya. Untuk masalah pembelajaran berdiferensiasi yang belum saya laksanakan, saya lupa. Hari ini kan sibuk, sedikit sibuk. Iya, baik. Jadi Ibu Reni merasa anak-anak tadi tidak bersemangat karena kurangnya motivasi atau minatnya. Ini kan bukan saya saja yang merasakan, guru lain juga. Iya, juga ada merasakan kurangnya semangat dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Reni kira-kira bisa merencanakan gitu, apa sih yang akan Ibu maksimalkan lagi gitu dalam proses pembelajaran Ibu Reni selanjutnya terkait dengan apa tadi yang Ibu Reni masih kurang gitu. Nah, kemudian rencana kedepannya itu gimana untuk memaksimalkannya? Untuk memaksimalkannya, saya akan membagikan murid saya dalam beberapa kelompok berkelompok belajar sesuai dengan gaya dan minat belajarnya masing-masing, seperti visual, auditorium, ataupun kinestetik dengan menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kemudian kalau terkait yang motivasi belajar tadi kira-kira gimana, Bu? Kan tadi masih menurut Ibu Reni masih kurang semangat ya. Kira-kira harus seperti apa gitu untuk kedepannya biar anak-anaknya bisa termotivasi? Untuk lebih menyemangatkan lagi, yaitu mengikuti pembagian kelompok. Pembagian kelompok anak-anak tadi sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Jadi yang Ibu Reni harapkan ketika dia sudah sesuai dengan minatnya, Ibu Reni sudah membagi dalam kelompok sesuai dengan minatnya dengan gaya belajarnya, nanti motivasinya akan ya. Nah, kemudian terkait kapan nih Ibu Reni akan mulai merealisasikan apa yang barusan Ibu Reni sampaikan? Secepatnya, Bu, saya merealisasikan mungkin setelah UTS ini. Ya, karena lagi UTS kan. Tapi Ibu Reni akan segera merealisasikan apa yang tindak lanjut dari yang Ibu Reni rasakan, dirasa
kekurangan yang Ibu Reni lakukan tadi Bu ya. Oke, baik Ibu Reni, selanjutnya saya izin untuk menyampaikan sedikit umpan balik terkait dengan mengobservasi yang sudah saya lakukan. Bagaimana Ibu Reni? Boleh? Baik, terima kasih. Ada beberapa catatan pada lembar observasi gitu ya. Cuman ketika saya mengamati kegiatan pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik. Jadi area pengembangan yang Ibu Reni harapkan itu yang pertama itu terfokus tentang berbasis teknologi ya. Dan saya perhatikan memang Ibu Reni yang sebelumnya memang belum pernah sama sekali menggunakan teknologi. Ternyata ketika diobservasi memang Ibu Reni benar-benar membuat video dan selanjutnya membuat PowerPoint gitu. Jadi semua media pembelajarannya sudah teramati dan terlaksana secara maksimal. Kemudian mengenai perilaku siswa, kan tadi area pengembangan Ibu Reni perilaku siswa yang mencerminkan iman kepada kode dan kodar ya. Saya nampak melihat itu ada ya, ada. Kemudian di situ di dalam ketika saya memperhatikan mungkin di sini area pengembangan Ibu Reni ini terlihat ketika siswa itu mampu maju ke depan ya, maju ke depan, kemudian dia menyebutkan contoh perilaku beriman kepada kode dan kodar. Dan untuk perilaku secara untuk keseharian mungkin saya belum bisa nampak Bu ya, gitu ya. Cuman mungkin yang dimasukkan Ibu Reni itu, yaitu tadi anak-anak itu mampu menyebutkan gimana sih contoh perilaku yang beriman kepada kode dan kodar. Itu juga memang ada. Dan betul sesuai dengan apa yang Ibu Reni rasakan juga, ternyata kekurangannya sesuai dengan rencana awal Ibu Reni akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ternyata belum terlaksana. Mungkin sedikit saja untuk memberikan catatan saja. Semoga bisa menjadi bahan refleksi Ibu Reni ke depannya ya. Yang pertama itu memang Ibu Reni memang perlu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang kalau bisa itu terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran Ibu Reni. Kemudian hal yang kedua mungkin mengenai buku ya, mungkin Ibu Reni bisa tidak hanya sumber belajar anak itu tidak hanya dari buku cetaknya saja, bisa dengan buku yang lain karena kita memiliki buku-buku yang banyak di perpustakaan. Mungkin itu saja Ibu Reni sedikit catatan tambahan saya. Saya rasa terima kasih Ibu Reni karena sudah mau diobservasi karena tidak semua guru Pak mau diobservasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni sudah sampai pada tahap percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Reni sudah melakukan coaching pasca observasi. Jadi pada dasarnya ya observasi itu tidak memberatkan guru ya. Jadi jangan takut-takut observasi dan sampaikan nilai positif kepada guru yang lain. Jadi ini adalah dalam rangka merefleksi kita di kelas. Siapa sih yang akan merefleksi kita di kelas kalau bukan kita sendiri? Yang tahu kelemahan kita ya kita. Iya. Kita bicarakan dengan teman kita, siapa tahu ada solusi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ria selaku coaching atau selaku observer itu adalah bagian dari untuk menggali apa yang ada di dalam diri. Ya, disampaikan ini, terima kasih Bu Ria. Jadi proses paskanya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi untuk berjalan berikutnya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.